Selamat malam saudara, Anda menyaksikan Indonesia Bicara malam hari ini bersama saya Maya Karin. Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam dan keragaman hayati yang luar biasa yang berpotensi menjadikan negara ini sebagai lumbung pangan dunia. Apalagi dengan populasi yang besar, Indonesia memiliki pasar domestik yang menjanjikan yang dapat mendukung industri pangan sebelum menargetkan ekspor. Lalu apa yang sesungguhnya merintangi negara ini menjadi lumbung pangan dunia? Kita bahas bersama dalam Indonesia Bicara malam hari ini. Kami sudah bersama dengan staf khusus Menteri Pertanian, sekaligus juga dosen Fakultas Teknologi Pertanian Institut Pertanian Bogor. Ada Pak Sam Herodian. Selamat malam Pak Sam. Malam Mbak Maya, malam. Baik. Dan secara daring kami juga sudah tersambung bersama dengan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementan RI, ada Pak Yudi Sastro. Selamat malam Pak Yudi. Selamat malam Mbak Maya, selamat malam Pak Sam. Malam Pak Yudi, Pak Jenderal. Baik. Malam Mbak. Seperti disapa juga barusan ada Pak Zul Harman Jusman yang merupakan Wakil Sekretaris Jenderal Kontak Tani Nelayan Andalan. Selamat malam Pak Zul. Selamat malam Mbak Maya, Pak Sam, dan Pak Yudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Baik, sebelum kita mungkin lebih fokus ke soal Indonesia sebagai lumbung pangan dunia, kita bahas dulu yang sedang dihadapi saat ini oleh para petani, yakni musim kemarau begitu Pak. Saya ke Pak Sam terlebih dahulu. Pak Sam, mengantisipasi musim kemarau yang memang sudah masuk di beberapa daerah dan memang dampaknya sudah cukup terasa untuk para petani, apa mungkin yang diantisipasi dari Kementan, programnya seperti apa Pak? Ada tiga program besar sebenarnya yang sekarang dijalankan oleh Kementan, tetapi khususnya dalam menghadapi kekeringan ini paling tidak ada dua program penting. Yang pertama adalah optimalisasi lahan, yaitu di lahan rawa, khususnya rawa mineral. Biasanya rawa itu kan hanya satu kali tanam ya, di musim kemarau tanam, di musim hujan banjir tidak bisa ditanam. Nah, kita bangun polder-polder sehingga pada dua musim ini bisa ditanami padi dengan baik. Nah, harapannya dengan menambah polder-polder, ya, membangun optimalisasi lahan ini, kita menambah indeks pertanaman satu kali. Artinya kita menambah satu kali lagi pertanaman. Luasnya sekarang sekitar 400.000 hektar pada tahun ini. Nah, artinya kita bisa menambah satu kali lagi tanam seluas 400.000 hektar. Kemudian ada lagi yang penting adalah pompanisasi, Mbak. Pompanisasi ini ada 1 juta hektar, ada di Jawa sekitar 500.000 hektar, dan di luar Jawa 500.000 hektar. Nah, dengan menambah 1 juta hektar, artinya kita bisa menambah produksi sekitar 2,5 sampai 3 juta ton. Nah, kalau tahun 2023 kita tahu produksi dengan kebutuhan itu kira-kira pas-pasan, 31 juta ton. Dengan menambah ini kita ada spare untuk cadangan pangan nasionalnya. Gitu. Baik, Pak Sam. Lalu kemudian apa pertimbangannya dipilih pompanisasi daripada mungkin memperbaiki irigasi dan sebagainya? Idealnya memang kita kalau bisa memperbaiki irigasi sangat bagus ya. Tetapi itu kan memerlukan waktu yang cukup lama. Sedangkan ini kan dalam keadaan darurat ya. Nah, kita harus perlu gerak cepat. Nah, langkah yang paling baik, yang paling dimungkinkan untuk masalah ini adalah tentu adalah pompa menurut kami gitu. Berarti bentuk program yang diberikan seperti apa di lapangan, Pak? Ya, untuk pompa ini sebenarnya ada beberapa kegiatan. Pertama, memang kita berikan pompanya langsung kalau memang sumber airnya dekat dengan sawahnya, tetapi kita perlu naikkan atau alirkan lebih banyak lagi. Ada juga irigasi perpompaan yang lengkap dengan perpipaannya, pompanya sendiri, rumah pompa lengkap. Ada bahkan bantuan pipanya saja. Kenapa kok pipanya saja? Misalnya mereka sudah punya pompa, tapi agak jauh sumbernya. Akses airnya jauh. Nah, kita beri pompa gitu, pipa ya Mbak Maya, sehingga pompa itu bisa berfungsi optimal gitu. Oke, berikutnya saya ingin menyapa narasumber yang juga sudah bergabung bersama kami. Ada Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bappenas, Pak I Gusti Ketut Astawa. Selamat malam Pak Gusti. Selamat malam Mbak. Terima kasih sudah. Bapak-bapak. Malam, agak terlambat Baik, untuk mengelaborasi tadi yang disampaikan oleh Pak Sam soal pompanisasi bantuan yang diberikan kepada para petani, saya ingin ke Pak Yudi berikutnya. Pak Yudi, tanaman selain padi mungkin yang menjadi fokus untuk diberikan bantuan, khususnya di musim kemarau ini, apa saja mungkin Pak yang perlu didorong? Ya,
Baik Mbak Maya, terima kasih banyak. Saya kira menyambung dari yang disampaikan Pak Sam. Jadi kita ini ada beberapa komoditas tanaman pangan yang penting saya kira ya. Di samping padi kita juga jagung. Nah ini jagung ini juga sangat potensial di Indonesia. Kemudian juga ini juga pasti berhubungan dengan pengembangan padi. Misalnya di wilayah timur Indonesia yang banyak lahan kering, kita punya kurang lebih 107 juta lahan kering dan itu sebagian ada di timur Indonesia. Ini juga potensial kita kembangkan, seperti itu Mbak Maya. Treatmentnya sama dengan pompanisasi atau justru ada dukungan ataupun program lain untuk tanaman pangan padi? Iya, sama seperti padi, kita juga misalnya dari Direktorat Jenderal Tanaman Pangan itu ada misalnya bantuan benih, kemudian sarana prasarana terkait misalnya pupuk, pestisida, dan ini ditambah lagi dengan alsin panen dan pasca panen ini Pak Maya. Jadi ini inline saya kira disampaikan Pak Sam tadi, di samping kita memperluas areal tanam, kemudian meningkatkan indeks pertanaman, kemudian juga kita meningkatkan produktivitas gitu ya, baik itu untuk tanaman padi, jagung, serta juga tanaman pangan lain yang potensial seperti itu. Oke, baik. Berikutnya saya ingin ke Pak Ketut. Pak Ketut terkait dengan tadi antisipasi di musim kemarau ini seperti apa langkah atau mitigasi yang disiapkan oleh Bappenas sejauh ini? Baik, terima kasih. Saya kira ini kolaborasinya kan pas ada Pak Yudi, Pak Dirjen Produksi, kalau Badan Pangan Nasional kan bagaimana mengupayakan penguatan cadangan pangan. Artinya contoh kayak kemarin kita ke Dompu melihat jagung, kemudian skema hulu hilir sudah berjalan, kemudian salah satunya juga di daerah NTB jagung serapan Bulog juga kita perkuat, sehingga tahun inilah Bulog sudah bisa melakukan penyerapan jagung hampir 70.000 ton. Artinya ini pelajaran berharga bagi Bulog ke depan dengan pengelolaan yang bagus dan berhasil. Nah 2025 ini akan lebih lancar lagi, lebih banyak lagi. Pak Yudi memproduksi, Bulog menangkap, ini jauh lebih bagus ke depannya. Nah, ke depan dengan kondisi seperti itu, kita berharap kalau kita ingin swasembada pangan, otomatis kenyamanan produksi di petani harus kita jaga. Nah, kenyamanan produksi di petani bisa dijaga tatkala intervensi, tatkala peran serta BUMN untuk berkontribusi dalam rangka penyerapan produksi besar, itu akan menjadi darah baru bagi petani kita. Saya kira demikian, Mbak. Oke, baik. Saya ingin ke Pak Zul berikutnya. Pak Zul, dari pemaparan yang tadi disampaikan baik oleh Pak Sam, kemudian Pak Yudi dan juga Pak Ketut, sejauh ini dari sudut pandang para petani, apakah memang langkah-langkah yang dilakukan untuk mengantisipasi kemarau ini sudah bisa dirasakan oleh para petani langsung? Baik, terima kasih Mbak Maya. Jadi kami dari perwakilan teman-teman kelompok tani sebenarnya sudah sangat merasakan masalah pompanisasi yang sudah dilakukan oleh Kementerian Pertanian, lalu juga istilahnya untuk percepatan daerah-daerah yang memang perlu untuk penindaklanjutan. Seperti sekarang di Indonesia ini kan hampir sekitar 40% ini daerah rawa yang memang belum terjamah. Nah ini kemarin Kementerian Pertanian sudah mulai membuka untuk lahan-lahan rawa ini menjadi lahan terbuka untuk pertanian. Nah ini menjadi satu potensi yang istilahnya nanti ke depan kita untuk mencapai lumbung pangan 2045 kemungkinan akan besar. Nah cuman nanti kami sendiri di petani sendiri butuh adanya kegiatan perencanaan terpadu dari kementerian-kementerian yang terkait. Nah karena tidak hanya Kementerian Pertanian, tidak hanya Badan Pangan Nasional, tetapi juga ada beberapa kementerian yang memang di bawah ini, di bawah petani ini terkaitan, seperti UMKM-nya, seperti KLH-nya, seperti PUPR. Nah ini beberapa kejadian kemarin sebenarnya kalau misalkan sinkronisasi dan keterkaitan tadi, alhamdulillah cepat tanggap. Seperti kemarin kejadian beberapa minggu yang lalu di Indramayu. Di Indramayu itu 3 kecamatan Mbak kemarin. Kemarin itu 3 kecamatan tidak tersentuh air. Nah, tapi alhamdulillah kami koordinasi baik itu ke Kementerian Pertanian maupun ke PUPR yang mempunyai danau yang ini. Nah, mereka tanggap tidak sampai 2-3 hari ternyata aliran air sudah bisa tersalurkan. Nah, ini seperti yang dikatakan Pak Sam tadi, memang betul misalnya ada beberapa aliran air yang pompanisasi tidak berjalan, tetapi disiapkan juga pipa-pipa untuk penyaluran air tadi. Bahkan kemarin di Indramayu Pak Sam izin, itu sempat kita bongkar sungai Pak.
Jadi sungai yang alirannya tidak mencapai masuk ke dalam sawah-sawah pertanian 3 kecamatan tadi akhirnya terpantau semuanya. Nah, sampai dengan saat ini alhamdulillah kami terima kasih kepada pemerintah sudah walaupun tidak maksimal semuanya tetapi bertahap, Mbak. Perlunya adanya 5 tahun perencanaan ke depan. Nah, ini harus kita berbarengi bersama termasuk di sektor yang terkait harus saling keterkaitan. Sementara itu, Mbak. Salah satu yang digarisbawahi adalah soal keterkaitan ya, perencanaan yang terpadu. Nah, ini soal berikutnya yang saya ingin tanyakan, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Tetap bersama kami pemirsa di Indonesia Bicara. Anda kembali lagi bersama kami di Indonesia Bicara. Kita lanjutkan pembahasan mengenai Indonesia menjadi lumbung pangan dunia. Menyambung soal aspirasi dari tadi Pak yang disampaikan oleh Pak Zul begitu ya. Masih kurangnya perencanaan yang terpadu. Memang yang terjadi di lapangan sejauh ini seperti apa Pak? Koordinasi antara kementerian dan lembaga terkait. Iya, ini kan memang dalam keadaan darurat ya Pak. Jadi di lapang itu contoh Pak Zul, kemarin saya juga ke Indramayu kebetulan. Jawa Barat ya Pak? Ya. Salah satu tanggung jawab wilayah saya adalah Jawa Barat. Nah itu memang ada satu bendung karet yang kalau kita bendung, yang sekarang kan bocor nih, itu bisa manfaatnya sampai 15.000 hektar. Itu kan luar biasa. Nah sekarang bendungnya pecah sehingga air asin itu bisa balik masuk. Nah kalau udah airnya asin kan tidak bisa dipakai untuk sawah. Nah hal-hal semacam itu nanti kita rencanakan lebih baik lagi ke depan, koordinasi lebih baik lagi. Supaya pemanfaatan air itu bisa dirasakan oleh petani, bukan oleh, kalau itu yang kemarin itu kan hanya dibuang aja tuh, buangan di ujung ya. Nah itu kalau kita bendung sedikit, itu bisa bermanfaat, kita bisa tanam 3 kali setahun, kan luar biasa nambah ya. Kemudian juga saya kira era Pak Jokowi luar biasa membangun bendungan yang cukup banyak, nah tinggal dilanjutkan ke pemerintahan berikutnya, menyalurkan air yang dibendung ini ke sawah-sawah, lahan-lahan sawah, sehingga nanti tahun ke depan saya yakin ya, itu kita bisa swasembada akan kembali lah, insya Allah. Oke, jadi dari infrastruktur yang terbangun, mulai dari bendungan dan embung sebagainya, ini memang belum bisa termaksimalkan potensinya? Ya, masih bisa dimaksimalkan lah, gitu lah. Ya. Salah satu strateginya mungkin Pak? Ya, nanti kita merencanakan, ini kan dalam perencanaan bersama. Ini keuntungannya, pemerintah nyambung ini, kita perencanaan udah curi start dari sekarang nih. Ya, jadi kami sudah merencanakan ke depan apa yang harus kita lakukan, sehingga begitu nanti insya Allah Presiden terpilih dilantik, kita udah langsung lari cepat gitu. Oke. Jadi kedepannya mesti ada keberlanjutan dari infrastruktur yang sudah terbangun. Saya berikutnya ingin ke Pak Yudi. Pak Yudi, lalu bagaimana Kementerian Pertanian ini melihat potensi tanaman pangan di Indonesia dalam memenuhi kebutuhan domestik hingga harapannya nanti bisa ekspor? Ya, Mbak Maya, saya kira kalau kita lihat potensi ya sangat besar ya. Tadi Pak Zul juga sudah menyampaikan, Pak Sam juga menyampaikan. Misalnya kita punya lahan rawa ini 11 juta hektar yang potensi untuk pertanian. Jadi kita pemanfaatan sampai saat ini kan baru 1,8 juta. Nah ini kita masih punya sangat luas. Nah, ini yang menjadi kebijakan saya kira di pemerintahan berikutnya. Yang tadi Pak Sam sampaikan, kita sudah mulai curi start nih. Kami sudah mulai mengoptimalkan ini lahan rawa nih Pak Zul juga sampaikan tadi. Kemudian juga kita dalam perencanaan ini Pak Sam juga di dalam tim bahwa perencanaan untuk buka lahan baru terutama di lahan rawa. Targetnya misalnya 3 juta dalam 1 tahun ke depan. Tadi misal kita berhitung-hitung ini Pak Ketut ya. Kalau kita berhitung misalnya kalau nanti 3 juta atau tahun depan 1 juta saja, kita kali misalnya 5 ton saja sudah berapa. Ini yang dicita-citakan oleh Pak Jokowi juga Pak Prabowo saya kira ke depan ini kita ya kalau ekspor ini benar-benar ekspor, jadi kita tidak akan impor bahkan akan ekspor. Nah ini yang kalau misalnya tadi ditambah juga dari Pak Sam, pompa nisasi saja kita targetnya 1 juta. Kalau peningkatan IP 1 saja gitu sudah 1 juta kali 5 itu dengan atau 5,2 sekarang. Jadi nanti tiga komponen itu dari pompa nisasi kita bisa menambah produksi, kemudian dari peningkatan atau optimalisasi lahan rawa bertambah, kemudian juga tahun depan kita mulai cetak sawah baru juga bertambah. Nah ini dari aspek kebutuhan kita terhadap kebutuhan saya kira ini akan banyak lebih. Belum lagi nanti komoditas tanaman pangan yang lain.
Nah, saya kira Pak Ketut misalnya diversifikasi pangan ya. Kita juga selain padi, jagung, kemudian juga ubi-ubian, saya kira semua potensi. Gitu mungkin bawahnya. Oh, baik Pak Yudi, tadi bicara soal hitung-hitungan. Oke lah kita membuka lahan baru begitu yang bisa menambah potensi produksi. Tapi kemudian kita juga dihadapkan dengan pengurangan lahan di sisi lain. Ini bagaimana mengatasi hal itu? Ya, luas baku sawah kita memang ada kecenderungan menurun sekarang. Tetapi dengan kita nanti ya Pak Zul ya, Pak Maya ya, dengan kita membuka lahan sawah baru kita akan menutup kekurangan itu. Jadi kekurangan penurunan yang terjadi di beberapa tahun terakhir ini akan kita tutup dengan mengejar potensi baru. Jadi kita tidak berpikir di Jawa saja ini, kita berpikir nanti di Kalimantan, sebagian Sumatera, kemudian juga di timur Indonesia, misalnya di Merauke. Merauke ini kita sudah kita mulai sekarang kita sosialisasi, kemudian kita identifikasi potensinya ada cukup besar, misalnya 1 juta. Saya kira dengan misalnya pengurangan luas baku sawah kita misalnya sekitar 100.000, kemudian kita cetak sawah baru ini 1 juta, ini kan sudah ada lebihnya nih Pak Zul ya. Dan ini harapan kita di sini. Sekali lagi ini memang masa depan lumbung pangan Indonesia itu adalah di lahan baru di luar dari Jawa. Yang selama ini kita memang masih terpaku di Jawa. Dan ini saya kebetulan ini Pak Asam ya, ditunjuk Pak Asam ini untuk menjadi penanggung jawab Merauke ini. Dan setelah 1 bulan terakhir Pak Zul ya, saya berada di Merauke, Pak Ketut di Merauke, dan saya melihat masa depan misalnya untuk sawah ya, sawah buka baru itu di timur Indonesia itu salah satunya adalah di Merauke. Dan ini adalah lahan yang bagus, tidak ada kendala terkait dengan fisik, kimia dan biologi tanah, dan saya kira dalam 1 tahun saja ini bisa menghasilkan cukup optimal untuk menyumbang kepada produksi beras kita yang nanti akan dikelola oleh Pak Ketut di Bawanas kita dan Bulog, saya kira. Demikian Mbak Maya. Tadi Kementan optimis begitu ya untuk membuka lahan baru di wilayah Indonesia Timur begitu. Bagaimana kemudian dengan ketersediaan baik itu petaninya dan juga keahlian serta dalam menggarap lahan begitu. Saya ingin mendapatkan pandangan dari Pak Zul. Pak Zul, bagaimana Pak? Ya, itu sebenarnya tadi juga saya mau sampaikan, Bu. Jadi dalam kan ada tahapan sebenarnya. Nah, cuman tahapan ini paling tidak untuk jangka pendek harus dipersiapkan juga untuk SDM dan regenerasi dari para petani ini. Karena kita tahu sendiri bahwa untuk petani di Indonesia hampir 40% ini pendidikannya SD ke bawah. Nah, bahkan banyak juga yang tidak berpendidikan. Nah, ini harus cepat-cepat regenerasi. Tetapi untuk menunjang regenerasi ini dan pemuda-pemuda milenial untuk turun ke sawah, harus ada sedikit penyeimbang. Paling tidak pemacu mereka, bukan istilahnya sistem pertanian yang masih yang lama, yang dulu. Tetapi harus pertanian yang modern, yang bisa membuat para petani muda ini mau turun ke lapangan, yaitu masalah apa? Masalah alsintan. Nah, alsintan ini pada saat ini di pemerintah juga sudah banyak bantu. Nah, cuman memang tidak semuanya mendapatkan sistem pemerataan. Cuman kami juga kemarin mendukung sistemnya Pak Menteri yang sekarang, Pak Amran, bahwa untuk alsintan ini dipatokkan pada satu kelompok ataupun pada beberapa gapoktan. Nah, ini jadi bisa berputar ya semuanya. Nah, ini sistem pemerintah seperti ini kami sangat dukung. Nah, cuman kalau memang ada potensi-potensi yang lain yang tadi dikatakan Pak Yudi untuk nanti penambahan, kan otomatis kita akan penambahan kelompok-kelompok tani. Nah, kelompok-kelompok tani inilah nanti akan dibantu masalah alsintan dan regenerasinya ke depan. Nah, dan satu lagi yang mungkin bisa saya sampaikan di sini, kita harus pada pembenahan masalah subsidi. Subsidi ini kan sedikit banyaknya kan kita bingung terhadap subsidi pupuk yang ada. Nah, apakah subsidi pupuk ini masih toleran terhadap istilahnya pertanian Indonesia, atau mungkin bisa subsidi ini ditata ulang kembali? Apa yang mesti pemerintah subsidikan kepada para petani seperti kami yang ada di lapangan? Okay. Yang jelas kami dari KTNA dan kelompok-kelompok tani siap untuk menuju Indonesia menjadi lumbung pangan 2045. Baik, gitu, petaninya siap, tapi butuh dukungan-dukungan yang lain. Dalam hal tadi yang sempat juga disinggung adalah soal subsidi, Pak. Bagaimana? Saya langsung tembak Pak Sam dulu deh sebelum nanti ke Pak Ketut. Ada 3 hal tadi yang dari diskusi kita. Yang pertama dari masalah petani milenial. Jadi saat ini kita sedang persiapkan, Pak Jul, petani-petani milenial. Tentu tadi yang seperti dikatakan Pak Jul,
kalau kita memasukkan petani milenial dalam kondisi seperti sekarang, masih manual, masih kotor-kotor, ogah lah. Okay. Ya. Nah, sekarang kita siapkan juga alsinya. Bahkan untuk lahan-lahan yang baru, Pak Menteri sudah memerintahkan itu harus dengan pertanian modern. Smart farming bila perlu dimasukkan ke sana. Gitu. Paling tidak precision farming sudah harus masuk. Sehingga kalau kita di Pak Yudi di Maroke itu hampir semuanya sudah menggunakan alat mesin. Nah, tadi juga kaum milenial ini kita siapkan juga dengan Alsin tadi ya, dikelola oleh Gapoktan tadi. Bahkan nanti di atas Gapoktan itu ada kelompok milenial yang akan mengelola suatu lahan tertentu yang cukup luas, Gapoktannya digabungkan sehingga itu lebih efisien lagi gitu. Dan ini kita mulai didik dengan kaum milenial. Ada dua jalur formal, pendidikan formal, ada juga jalur pendidikan yang non formal. Itu udah ribuan siap untuk dikirim ke daerah ya. Nah, Alsin ini juga ini kan Pak Amran masuk di tengah, di ujung bahkan ya, sehingga memang belum semasif seperti pada yang pertama dulu. Tapi ke depan kita akan menuju ke sana, tentu udah pasti ini. Nah, untuk subsidi seperti kita ketahui tahun ini seharusnya kalau berdasarkan perencanaan tahun yang lalu kita hanya dapat 4,7 juta ton pupuk. Artinya ini hanya 50% dibandingkan pada awal-awal dulu Pak Amran menjabat ya. Artinya turun terus. Jadi tidak heran kalau produksi turun. Air kurang, pupuk kurang ya sudah pasti ya. Sehingga dengan perjuangan keras dan Pak Jokowi sangat luar biasa menyetujui dikembalikan ke 9,55 juta ton. 9,55. Jadi artinya kembali semua. Ya, airnya kita pompa, pupuknya kita siapkan, dipermudah juga pengambilannya, tidak harus pakai kartu tani, tapi juga boleh dengan KTP, pokoknya dipermudah lah. Sehingga petani dibuat nyaman, harapannya produksi bisa meningkat gitu. Baik, dipermudah, tapi kemudian bagaimana memastikan ini kepada penerima yang tepat, penerima manfaat yang tepat begitu Pak? Ya, sebenarnya udah ada daftarnya Mbak, semua ada terdaftar, bahkan computerized siapa alamatnya, petaninya, lahannya di mana. Nah, sehingga waktu mengambilnya yang penting dipermudah. Jadi petani itu tidak harus sulit. Yang tadinya individual bisa kelompok, yang tadi harus kartu tani bisa juga dengan KTP saja gitu. Sehingga ini lebih mudah dan harapannya lebih lancar sampai ke tujuan gitu. Oke, baik. Berikutnya saya ingin ke Pak Ketut. Pak Ketut, sebetulnya apa saja yang menjadi tantangan untuk mewujudkan mimpi kita Indonesia sebagai lumbung pangan dunia dalam sudut pandang Bappenas? Baik, terima kasih Mbak. Apa yang disampaikan Pak Sam, Pak Yudi, Pak Jul tadi sebenarnya kan kolaborasi. Artinya tantangan mendasar kalau kita ingin mencapai lumbung pangan, pertama adalah bagaimana kita bisa menyamankan sedulur-sedulur petani kita mau beternak. Itu dulu. Nah, caranya apa? Caranya adalah kolaborasi lagi antara Badan Pangan Nasional dengan Kementerian Pertanian dan semua stakeholder. Yang pertama langkah yang dilakukan Badan Pangan Nasional adalah bersama stakeholder terkait kita menaikkan harga jual di tingkat petani. Sekaligus kita menaikkan harga pembelian pemerintah. Gabah dari 5.000 dari 4.200 menjadi 6.000. Ini menjadi insentif bagi petani kita. Walaupun petani kita menginginkan sampai 6.500 sampai 7.000, namun setelah kita menghitung bersama stakeholder 6.000 masih relatif tepat, wajar mendapatkan harga sehingga di hilir pun bisa kita jaga. Itu yang pertama kita lakukan. Kemudian kita juga menaikkan harga jagung. Tantangan yang berikutnya intinya bagaimana kita menyegarkan, menyamankan petani kita sehingga jagung pun harganya di tingkat petani kita naikkan menjadi 5.000. Ini kalau harga gampangnya begini, begitu harganya enak di tingkat petani, tanpa disuruh pun petani akan menanam dia. Apalagi tanpa dukungan yang begitu besar dari teman-teman Kementan. Sehingga langkah kita mencapai lumbung pangan, kami malah sangat optimis, sangat-sangat optimis. Mungkin teman-teman yang lain masih ragu, kami sangat optimis tatkala petani sudah diamankan. Nah, kami di tingkat hilir lagi, sekali lagi kami sampaikan langkah itu sudah kita lakukan menaikkan harga. Kemudian juga tantangannya di tingkat hilirnya nanti kita harus bareng-bareng mensosialisasikan, dibantu Mbak nanti teman-teman pers juga bisa membantu. Tatkala terjadi kenaikan harga itu mesti kita sosialisasikan bareng-bareng karena panen kita itu tidak melandai, ada puncak kemudian melandai. Artinya di sini pasti akan terjadi gangguan-gangguan harga pada saat puncak panen. Nah, disitulah nanti peran pemerintah masuk. Bulog, ID Food dan lain sebagainya itu masuk mestinya sebagai offtake. Nah, itulah fungsi dari Badan Pangan Nasional menugaskan kembali
BUMN ini untuk bergerak. Tantangannya memang harus kita akui dari sisi anggaran memang penting menjadi fokus kita bareng-bareng. Tatkala BUMN meng-off-take daripada produksi petani, maka perlu juga dukungan anggaran. Nah ini menjadi tantangan mendasar. Tatkala dukungan kekuatan di Kementan dalam rangka produksi sudah sangat bagus sekarang ini, nah perlu juga didukung di hilirnya. Pasca panen harus didukung sehingga hasil panen petani, baik petani maupun peternak itu bisa tatkala puncak panen, nah disitulah bisa gangguan-gangguan harga, bisa fungsi pemerintah ada di sana. Demikian, Mbak. Oke, kadang kita sangat miris ya begitu melihat banyak hasil pertanian di sejumlah daerah yang justru dibuang karena kesal dengan harga yang jatuh di masa puncak panen. Nah, kita akan kembali lanjutkan perbincangan kita, namun kita harus kembali jeda. Tetap bersama kami pemirsa di Indonesia Bicara. Anda kembali lagi bersama kami di Indonesia Bicara, menyambung obrolan sebelumnya dengan Pak Ketut. Pak Ketut, soal harga, di satu sisi kita harus memberikan apresiasi kepada petani dengan harga yang pantas, di sisi lain kita juga harus menjaga harga ke konsumen begitu ya. Ini apa mungkin upaya atau langkah yang dilakukan oleh Bappenas? Ada beberapa langkah yang dilakukan. Yang pertama kan kalau kita sudah menetapkan harga acuan di tingkat petani, kemudian ada harga acuan di tingkat konsumen, tatkala terjadi gejolak di tingkat petani, katakanlah harga seperti sekarang nih, bawang merah jatuh harganya pada saat panen raya di Brebes, kemudian di beberapa tempat. Nah ini Badan Pangan bersama teman-teman Kementan turun ke lapangan, memerintahkan Bulog untuk melakukan off-take, sehingga harga di sisi petani mulai akan menanjak. Itu yang kita jaga pertama, sehingga tingkat petani tidak hancur harganya, mulai kita kembalikan normal. Tapi pada saat nanti terjadi kenaikan harga di hilir, maka kita lakukan langkah-langkah seperti FDP. Kita tetap kolaborasi dengan champion-champion yang dibina oleh teman-teman Kementan. Kita kolaborasi, kemudian kita tanya mana yang produksi tinggi, kemudian daerah mana yang harganya rendah, daerah mana yang harganya tinggi, kemudian kita ambil dari produksi yang tinggi di satu tempat, kemudian kita alihkan ke daerah yang harganya lebih tinggi, sehingga kita bisa kendalikan harga di sisi yang daerah-daerah yang harganya tinggi. Ini kita dorong juga pemerintah daerah, sehingga perlu kami sampaikan juga setiap hari Senin Bapak Menteri Dalam Negeri juga memimpin dalam rangka pengendalian inflasi. Beliau sudah memerintahkan seluruh provinsi maupun kabupaten kota untuk melakukan kerjasama antar daerah. Nah, kerjasama antar daerah ini adalah langkah-langkah yang dilakukan dalam rangka mengendalikan harga. Tatkala harga di petani terlalu rendah, maka pemerintah juga harus turun tangan. Pemerintah daerah, pemerintah pusat turun tangan, bareng-bareng berkolaborasi untuk mengendalikan harga tersebut. Begitu juga tatkala harga di tingkat konsumen naik atau tinggi, maka pemerintah daerah pun memitigasi apa problemnya, sehingga dilakukan tadi. Salah satu yang sering kita lakukan juga adalah gerakan pangan murah, mengambil dari champion-champion, melakukan penjualan sehingga harga bisa kita normalkan kembali. Itu yang dilakukan oleh Badan Pangan Nasional dan pasti berkolaborasi dengan teman-teman Kementan, Kemendak dan lain sebagainya. Demikian. Pak Ketut, salah satu faktor yang juga mempengaruhi harga adalah distribusi begitu. Soal efisiensi distribusi kita Pak di lapangan seperti apa Pak strateginya dari Bappenas? Nah, memang itu menantang, artinya tantangan tersendiri. Saya pernah langsung ke lapangan seperti beras misalkan, atau gampangnya adalah cabai saja. Tatkala dari pasar tertentu, kemudian pedagangnya ngambil gampangnya, dia ngambil dari pedagang lagi, bukan dari distributor. Ini juga akan memperpanjang dengan sendirinya. Itu tidak bisa kita intervensi, karena apa? Itu perilaku pedagang dan kebebasan pedagang mengambil di mana yang paling nyaman. Namun demikian, pemerintah memastikan bahwa di balik semua itu ada pangan-pangan dengan harga yang wajar. Itu yang dilakukan oleh pemerintah. Seperti beras misalkan, tatkala beras harga tinggi, maka pemerintah menggelontorkan yang namanya stabilisasi pasokan harga beras, khususnya beras medium yang dilakukan oleh Bulog. Sehingga di satu pasar itu ada beras SPHP, kemudian ada beras normal, ada beras milik pedagang. Ini berjalan, kemudian dari sinilah akan terjadi bahwa beras medium ada dengan harga yang wajar. Bahwa nanti ada beras medium milik pelaku usaha atau pedagang relatif lebih tinggi, ini akan berjalan beriringan.
yang penting adalah masyarakat diberi ruang pilihan. Di sini ada beras dengan harga eceran tertinggi. Kalau ingin masyarakat lagi memilih yang pas harganya sesuai dengan eceran tertinggi, maka ada di retail modern. Tapi semua kita harus jaga semua. Di retail modern ada beras dengan harga yang wajar, di pasar tradisional pun ada dengan beras harga yang wajar. Demikian, Mbak. Oke, baik. Saya ingin ke Pak Zul berikutnya. Pak Zul, seperti dibincangkan sebelumnya bahwa memang program ataupun dukungan dari pemerintah ini ada dan tersedia. Tapi sejauh ini dari pengalaman teman-teman di kelompok tani dan nelayan, bagaimana kemudahan dalam mengakses dukungan pemerintah tersebut? Pak Zul? Mohon maaf, masih belum terdengar suaranya? Oh ya, mohon maaf dari tim. Baik Mbak Maya, jadi kalau untuk tadi yang dikatakan akses terhadap petani, terhadap bantuan pemerintah ataupun informasi dari pemerintah, sebenarnya kami sudah banyak mendapatkan informasi, yaitu dari para penyuluh-penyuluh yang ada di kecamatan maupun di desa-desa. Nah, cuman untuk permasalahan yang kami hadapi, yang saya sampaikan tadi, bahwa petani di Indonesia ini hampir 40%. Mereka pendidikan itu di bawah SD, Mbak. Bahkan ada beberapa yang mereka ini tidak berpendidikan. Nah, pada saat ini pemerintah gencar melaksanakan kegiatan pertanian melalui teknologi. Nah, sedangkan teknologi jangankan HP Android. Petani kami menggunakan HP biasa pun untuk SMS pun agak susah. Belum lagi petani-petani yang di ladang-ladang. Nah, ini yang mereka di pegunungan, yang tidak mendapatkan sinyal. Nah, sebenarnya ini yang menjadi satu permasalahan. Makanya saya bilang dari awal tadi, paling tidak untuk mendapatkan SDM maupun regenerasi ini harus keterkaitan. Tidak hanya dari pemerintah, dari bidang pertanian, maupun dari perairan, ataupun dari badan pangan. Nah, salah satunya ini Mbak, salah satunya tadi, yaitu akses masalah internet tadi. Ya, paling tidak dari Kementerian Penerangan, atau Telkom, ataupun yang lainnya. Nah, lalu saya sedikit menambahkan Mbak tadi yang dikatakan dari Badan Pangan tadi Pak Ketut, bahwa betul kami juga mengucapkan terima kasih Pak Bu kepada Badan Pangan, bahwa hampir beberapa bulan sekali kita selalu membuat revisi masalah HPP baik gabah maupun HPP beras. Nah, ini pemerintah mengkhawatirkan bagaimana kalau misalkan harga terlalu tinggi, pemerintah bagaimana mengkhawatirkan kalau harga terlalu rendah. Karena pada saat musim panen, kami yang kelabakan, Mbak. Karena pada saat musim panen, harga akan turun sekali. Padahal setiap tahun untuk operasional pertanian di Indonesia ini, tiap-tiap ini 1 hektarnya itu akan masuk bertambah operasional itu sebesar 1-3%. Nah, ini yang menjadi permasalahan. Kenapa kenaikan 1-3% dalam satu periode pertanaman? Ini karena yang pertama, lahan hitungan kami tetap sewa, Mbak. Karena hampir di seluruh Indonesia ini lahan sewa. Nah, ini menjadi permasalahan. Setiap tahun lahan sewa ini naik. Yang kedua, upah tenaga kerja. Upah tenaga kerja ini menyesuaikan dengan PAD dan pendapatan masing-masing daerah. Ini tetap naik juga. Nah, lalu Alsintan ini biaya perawatan makin tinggi, dan juga tadi masalah bensin dan solar ini menjadi permasalahan juga. Nah, sebenarnya, tetapi alhamdulillah kemarin ada beberapa permasalahan yang sudah masuk menjadi kolaborasi bersama tadi. Nah, lalu pupuk dan lain-lainnya. Nah, ini tiap tahun pasti akan naik harganya. Tetapi paling tidak kami minta pemerintah melihat sebagai lebih bijaksana lagi bagaimana permasalahan ini, karena kami petani nggak terlalu besar mintanya. Kalau bahasa memang ada kenaikan seperti kemarin Pak Ketut ya, kita beberapa kali kita melaksanakan revisi HPP, kita cuma minta kenaikannya paling sekitar 500-600 perak, tidak terlalu besar. Ya, asal kami bisa menghitung ada keuntungan sedikit dari situ. Nah, cuma permasalahan yang disampaikan Pak Ketut tadi, yang terbesar ini bukan petani Mbak yang mendapatkan keuntungan, tetapi broker-broker yang sudah pindah-pindah tangan tadi. Nah, ini permasalahan. Nah, mungkin itu sementara, Mbak. Baik, tadi sudah dibedah, ternyata masalahnya banyak, tapi masih bisa mengucap alhamdulillah tadi ya Pak Zul. Saya ingin ke Pak Sam. Dari banyak permasalahan tadi yang disampaikan oleh Pak Zul, salah satunya saya mencatat adalah soal SDM, yang memang pendidikannya itu tadi 40%-nya adalah di
SD ya, begitu tamatan SD. Nah, bagaimana kemudian dari Kementan sendiri memastikan bantuan-bantuan yang ada, program-program yang ada ini mudah untuk dijangkau oleh semua dan merata kepada para petani? Iya, saya kira Pak Jul juga sudah merasakan di lapangan. Jadi untuk yang teknologi yang modern itu, kenapa kami menyiapkan tenaga milenial ini? Jadi tidak perlu semuanya, semua petani itu harus menguasai semua teknologi. Jadi bagi petani-petani yang konvensional kita tetap menggunakan bantuan itu tetap berjalan, Pak. Tetapi nanti di level tertentu ada anak-anak milenial yang sekarang kita sudah siapkan untuk memegang itu semua. Nah, jadi jangan khawatir, SDM sedang kita siapkan. Dan kalau masalah tadi upah yang jadi masalah, alsintan dan seterusnya, bahan bakar, tadi jawabannya semua adalah teknologi. Jadi kalau kita masukkan teknologi dengan skala yang tepat, dikelola dengan baik, maka keuntungannya akan meningkat bisa lebih dari 30%. Jadi kuncinya adalah produktivitasnya yang Produktivitas kita tingkat. Jadi produktivitas petaninya kita tingkatkan. Kalau sekarang setiap petani misalnya di Jawa ada 0,2 sampai 0,3 hektar per petani, bahkan keluarga petani, ke depan harusnya bisa dikelola satu petani itu mewakili minimal 5 sampai 10 hektar. Artinya dengan teknologi kita dikuasai bersama, dilakukan bersama dengan melalui kelompok tani, melalui koperasi petani milenial, nah itu bisa dilakukan, Mbak. Oke, saya ingin Pak Yudi juga turut menambahkan tadi terkait dengan masalah-masalah yang dihadapi begitu oleh para petani di lapangan. Pak Yudi. Ya, terima kasih Mbak Maya. Saya kira menambahkan Pak Sam juga ya terkait dengan yang disampaikan Pak Zul. Memang mau tidak mau kita harus melakukan efisiensi dalam produksi itu. Pertama, kemudian yang kedua juga kita profitas ini kan masih cukup lebar yang masih bisa kita tingkatkan. Kemudian ketiga nilai tambah. Nah benar kata Pak Zul, memang tidak gampang juga karena dengan kondisi misalnya petani kita yang sekarang yang sudah mungkin sebagian besar sudah ini ya. Dan tadi disampaikan Pak Sam bahwa kita memang sedang menyiapkan petani milenial. Nanti petani milenial ini yang banyak mengemban terkait dengan dicita-citakan Pak Zul tadi. Jadi kalau tadi Pak Sam sampaikan yang sudah tidak memungkinkan untuk kita introduksi inovasi baru, apalagi terkait dengan Android, bisa Pak Zul ya. Nah ini kita memang yang sekarang ini Pak Sam juga dengan Badan SDM sedang merancang bagaimana nanti petani milenial ini kita tumbuhkan terus, kita perbanyak, kemudian kita sebar di lokus-lokus yang memang akan kita lakukan pengembangan. Seperti sekarang ini Kementerian Pertanian melalui Polbangtan ya, kuliah merdeka belajarnya itu berada di wilayah-wilayah yang akan kita kembangkan. Nah misalnya di Maroke itu saya ketitipan 40 mahasiswa Polbangtan yang nanti akan secara reguler akan berganti. Begitu juga di beberapa tempat yang lain. Yang ini nanti akan menjadi cikal bakal yang akan meregenerasi petani-petani kita yang memang sudah masanya sudah lewat gitu. Dan insya Allah nih, dan saya setuju dengan Pak Zul tadi bahwa ini statement pertama tadi bertahap gitu ya. Nah saya kira Pak Presiden yang sekarang maupun Presiden yang akan datang ini terlihat sekali untuk Pak Prabowo nanti ada tahapan-tahapan ke arah sana. Dan ini yang tadi Pak Sam juga sampaikan, kita sedang curi start ini sebenarnya, baik terkait dengan dengan kapasitas petani, kita tahu kan menumbuhkan petani milenial, kemudian juga infrastruktur, kemudian juga kita strategi kita jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Dan ini tapi sekali lagi kalau saya tadi Pak Ketua menyampaikan, Pak Sam menyampaikan sangat optimis ini terkait dengan lumbung pangan. Memang kolaborasi kemudian perencanaan yang lebih matang ini harus benar-benar menjadi catatan kita semua. Dan insya Allah ini dengan kemauan yang sama-sama kuat ini dari Bappenas, dari teman-teman KTNA ya, petani kita seluruh Indonesia, Kementerian Pertanian juga, PUPR, bahkan ini TNI juga terlibat sangat intens untuk perencanaan kita ke depan. Saya sangat optimis Mbak Maya, ini sangat optimis bahwa apa yang dicita-citakan Pak Presiden, kita tadi sampaikan Pak Sam juga, kita akan swasembada dalam waktu dekat. Saya tidak melihat ini dalam waktu 3 tahun Pak Zul, bahkan 2 tahun pun kita bisa mendapatkan ini. Tapi itu tadi, satu langkah, satu visi, kemudian kebersamaan yang disampaikan juga oleh Pak Ket. Ya, saya kira seperti itu Mbak Maya. Baik, optimisnya kurang dari 3 tahun bisa swasembada pangan. Nah, percepatan apa yang perlu dilakukan? Kita akan bahas usai jeda. Kita harus kembali jeda, tetap bersama kami di Indonesia Bicara.
Anda kembali lagi bersama kami di Indonesia Bicara, menyambung tadi optimisme soal swasembada pangan. Apa yang perlu dilakukan, percepatan apa yang perlu dikerjakan untuk kemudian tadi mewujudkan swasembada pangan, khususnya yang paling utama dulu beras gitu Pak? Iya, kalau untuk beras sebenarnya kalau bagi Pak Amran itu swasembada bukan hal yang baru lah, karena 17, 18, 2020 itu kita kan pernah swasembada. Artinya kita bahkan swasembada sepenuhnya ya, itu kita tidak mengimpor beras medium. Kalau impor beras, ya, pengertian swasembada dulu, suatu negara bisa dikatakan swasembada kalau dia bisa memenuhi paling tidak 90% dari kebutuhannya. Ya. Nah, padahal 2018 itu kita tidak impor sama sekali yang medium ya. Kalau yang beras-beras khusus kan boleh dong, yang misalnya basmati atau beras dari Jepang khusus yang japonica ya. Nah, ke depan, pertama untuk mengurangi lahan yang makin berkurang di Jawa, kita sudah siapkan ekstensifikasi. Yang kedua, jawabannya adalah teknologi. Baik teknologi budidaya, tadi Pak Yudi sudah mengatakan bahwa kita masih punya potensi untuk meningkatkan produktivitas, profitabilitas dari padinya. Yang kedua, penggunaan teknologi. Jadi kalau dengan teknologi, produktivitas manusianya bisa bertambah, juga kita bisa mengefisienkan kos. Bisa mengurangi kos sangat jauh sebenarnya. Contoh untuk misalnya panen itu butuh 25 orang kalau kita mengerjakan 1 hari per hektar. Tapi dengan alat panen yang baru tidak sampai setengah hari sudah selesai. Jadi sangat efisien dan hasilnya jauh lebih bagus, lebih bersih, dan harga jualnya juga lebih bagus karena gabahnya kualitasnya lebih baik gitu. Teknologi menjadi salah satu jawaban. Lalu bagaimana dengan penelitian Pak yang dikembangkan sejauh ini, sudah cukup oke atau bagaimana? Iya. Penelitian tentu untuk khususnya varietasnya sangat menentukan. Ya. Tentu juga mekanisasi juga perlu ya, kombinasi apa yang paling tepat di lapangan dan khususnya penggunaan drone untuk tanam, untuk penyemprotan, itu juga perlu kita kembangkan. Nah harapannya ke depan, teman-teman dari BRIN bisa kembali meneliti di Kementerian Pertanian. Kenapa harapan saya pribadi? Karena kalau kita berada di Kementerian Pertanian, itu dia bisa fokus sesuai dengan kebutuhan kita, bukan kebutuhan mereka gitu. Kalau sekarang kan, mohon maaf bukan apa-apa, karena kan ada persyaratan untuk mendapatkan nilai kredit tertentu untuk pribadi. Tetapi target Kementerian Pertanian kan beda dengan target pribadi. Nah, oleh karena itu, dukungan penelitian juga sangat menentukan ke depan. Oke, saya ingin ke Pak Zul. Pak Zul membahas tadi soal peran teknologi dan inovasi untuk bisa meningkatkan produktivitas. Ini di satu sisi membantu petani, di sisi lain ada buruh tani yang juga akan terancam kehilangan pekerjaan. Pandangan Pak Zul seperti apa Pak? Masih belum ada suaranya Pak? Ya, sebenarnya kalau untuk peningkatan masalah produktivitas memang harus ada korban sebenarnya. Tapi saya yakin pemerintah punya solusi yang terbaik, Mbak. Istilahnya kalau misalkan tadi yang dikatakan Pak Sam tadi ada 20 orang judulnya mereka untuk mengerjakan 1 hektar lahan di Indonesia. Nah, tapi kan pemerintah punya program tadi untuk membuka lahan lebih daripada beberapa juta hektar. Nah, ini menjadi kesempatan kembali pada teman-teman petani di Indonesia. Nah, saya yakin semua solusi pasti ada. Nah, terus satu lagi tadi yang saya sedikit dengarkan tadi Pak Sam yang menyatakan bahwa paritas. Nah, paritas ini kebetulan saya dengan Pak Yudi ini kita satu tim nih untuk pelepasan paritas. Alhamdulillah. Nah, ini kami sudah banyak mengeluarkan paritas untuk masalah tanaman pangan ini. Nah, terutama kita juga lagi mengembangkan paritas, kalau bisa paritas yang memang lokal tersebut. Karena paritas lokal inilah sebenarnya yang memang bisa meningkatkan potensi yang ada di wilayah tersebut. Nah, tidak lupa juga judulnya kita juga harus mendorong juga paritas-paritas yang istilahnya produk rekayasa genetik. Karena Indonesia sendiri setahu saya sudah mulai tertinggal, Pak. Baik itu terhadap Thailand maupun Filipina. Mereka 7-10 tahun yang lalu mereka menggunakan produk rekayasa genetik terhadap beras. Nah, kita tanpa sadar apa yang kita makan kalau bahasa sudah impor judulnya itu adalah produk rekayasa genetik. Nah, termasuk kedelai, termasuk jagung. Nah, ini semuanya kita tanpa sadar. Padahal ini di negara-negara mereka produktivitas mereka tinggi sekali. Nah, tetapi tidak menghilangkan istilahnya paritas lokal yang ada di Indonesia ini untuk tetap kita cintai bersama. Nah, tetapi produk rekayasa genetik ini untuk pertumbuhan dan siap membantu Pak Iketut judulnya untuk percepatan
masalah kita siap swasembada di Indonesia ini. Itu Mbak. Terima kasih. Saya ingin dapat pandangannya Pak Ketut soal tadi cita-cita kita swasembada tidak hanya di konsumsi dalam negeri tapi juga bisa ekspor. Tapi kan kualitasnya juga harus dipertimbangkan begitu Pak. Betul. Saya kira kalau bicara kualitas, bicara kuantitas, teman-teman di Kementan sudah pasti menyiapkan segala macamnya. Cuman saya malah ingin menyampaikan satu lagi, sekuat apapun kita berproduksi, kalau kita lupa mengendalikan food waste kita atau food loss kita, juga belum akan menjadi tantangan tersendiri. Oleh karena itu, salah satu lagi yang perlu kita perkuat adalah bagaimana kita mengendalikan food waste kita. Ya artinya begini, kendalikan makannya, makan yang cukup, stop boros pangan sebenarnya yang paling penting. Kita bisa merasakan, saya juga pernah tatkala makan kadang-kadang tidak menghargai pangan. Tidak menghargai pangan itu artinya kita makan satu piring, yang kita makan paling sepertiga, yang sisanya kita lepas. Nah ini banyak sekali, kalau dihitung-hitung bisa jadi sudah 15% nasi terbuang. Nah ini penting menjadi bareng-bareng kita, mulai dari saya, artinya kita harus bergerak bareng-bareng mensosialisasikan secara masif. Stop boros pangan ini penting sekali, bukan mengurangi makan ya, tapi stop boros pangan. Sepanjang masyarakat makan itu tetap nggak ada masalah, tapi stop boros pangan itu yang paling penting, yang perlu kita perkuat dalam rangka tujuan kita mencapai menjadi lumbung pangan. Demikian Mbak. Oke, terakhir dari Pak Yudi apa mungkin yang bisa digarisbawahi kembali soal tema kita malam hari ini? Ya, saya kira apa yang sudah dicanangkan oleh Pak Menteri Pertanian, saya kira terkait dengan perluasan areal baru, ya, kemudian peningkatan produktivitas, kemudian juga memanfaatkan semua sumber daya pertanian yang ada ini yang harus kita sama-sama kita sama-sama helah. Nah ini ya saya kira yang tadi Pak Zul sampaikan, Pak Ketut sampaikan, beliau juga sampaikan, dan ini tidak bisa kita selesaikan sendiri. Ini harus kita selesaikan secara bersama. Kita harus menyatukan langkah sehingga sesuatu yang mungkin sebagian orang menganggap itu berat itu akan menjadi ringan. Dan insya Allah apa yang kita cita-citakan, kalau kita semua sudah sama visinya, sama langkahnya, saya kira tidak ada yang tidak mungkin. Kalau saya seperti itu secara pribadi atau secara kedinasan, saya sangat yakin apa yang kita cita-citakan itu bisa kita lakukan. Tapi itu tadi kolaborasi, tidak bisa kita selesaikan sendiri. Begitu. Oke, lagi-lagi kolaborasi menjadi kunci. Terima kasih Pak Yudi, Pak Ketut, Pak Zul, dan juga Pak Asam sudah bergabung bersama di Indonesia Bicara malam hari ini. Salam sehat untuk semuanya. Selamat malam. Salam sehat. Saya Pak Yudi. Malam, Bapak Asam. Siap, Pak Ketut. Ya, saudara, Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi lumbung pangan dunia. Namun untuk mencapainya tentu memerlukan upaya bersama dari pemerintah, sektor swasta, petani, dan tentunya masyarakat luas. Dengan mengatasi tantangan yang ada dan memaksimalkan potensi yang dimiliki, Indonesia mestinya bisa menjadi salah satu negara produsen pangan terkemuka dunia. Saya Maya Karim, pamit undur diri, selamat malam. Sampai jumpa.